Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Rahmadia Nafi dengan NIM berakhiran 137 dari kelas HKI 3D. Di sini saya akan mereview 3 jurnal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Sejarah Peradilan Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Mufti Al-Anam MHI. Jurnal yang pertama berjudul Turki Utsmani dan Politik Hukumnya yang berasal dari Jurnal Mehot volume 33 nomor 2 halaman 216 sampai 225. Jurnal ini terbit pada tahun 2009 yang ditulis oleh Abdul Muhsin. Tujuan penelitian adalah mengulas mengenai siasah syariah yang dimulai dari zaman Sulaiman I, kodifikasi dan legislasi, pengembangan sistem peradilan, pembaharuan hukum, dan peralihan khalifah ke republik. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah Sulaiman Al-Hanuni merupakan pioner dari pembuatan Hanun sebagai sarana untuk menyelesaikan segala persoalan hukum yang ada pada masa sebelum Tanzimat. Pada masa sebelum Tanzimat, peradilan Islam terkait erat dengan kedudukan sultan sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala urusan agama. Setelah masa Tanzimat, pendukung Tanzimat berhasil menetapkan piagam Gulhane, dan kemudian bermunculan UU lainnya seperti Undang-Undang Hukum Tanah, Hukum Pidana, Pokok Peradilan Dagang, dan Hukum Laut. Pembaharuan hukumnya memakai 2 cara, yaitu dengan mengadopsi hukum barat dan Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah atau himpunan UU Hukum Perdata. Kebijakan pemerintah Republik Turki terhadap Islam yakni dilakukan oleh Mustafa Kemal. Beliau melakukan usaha pengucilan Islam dari kehidupan kenegaraan di Turki. Sebenarnya kebijakan para petinggi ini berseberangan dengan keinginan sebagian besar umat Islam Turki dan tidak berarti tidak mendapat resistensi dari masyarakat. Kesimpulannya, Sulaiman Al-Hanuni memiliki andil yang sangat besar dalam memberikan dorongan kepada Dewan Menteri di zamannya untuk melahirkan berbagai produk Hanun. Penggusuran agama yang dilakukan dari kehidupan formal Republik Turki tidak dapat menghilangkan sama sekali Islam dari kehidupan masyarakat Turki. Sekularisme yang dibangun oleh Mustafa Kemal tidaklah menjadikan negara tersebut lebih maju dan menonjol dari negara lain yang tidak sekuler. Jurnal yang kedua adalah Sejarah Peradilan Islam di Nusantara pada masa Kesultanan Islam prakolonial. Jurnal ini berasal dari Historia Mandania volume 2 halaman 67 sampai 87 tahun 2017 yang ditulis oleh Ismanto dan Suparman. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perkembangan hukum Islam di Indonesia yang erat hubungannya dengan penyebaran agama Islam di Indonesia, serta mengkaji hubungan kedudukan hukum Islam prakolonial dengan perkembangan tata hukum di Indonesia. Hasil penelitiannya adalah periodisasi peradilan Islam di Indonesia sebelum datangnya pemerintahan kolonial Belanda yang disepakati para ahli terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode Tahkim, Al-Ahli wa Al-Ahdi, Tauliyah. Peradilan Islam masa Kesultanan Islam antara lain Kerajaan Samudra Pasai. Pelaksanaan hukum Islam pada kerajaan ini tidak mengenal jabatan atau golongan. Kemudian Kerajaan Mataram yang sejak 1947 pengadilannya diserahkan kepada pihak yang berwenang di Republik Indonesia. Kemudian Kerajaan atau Kesultanan Aceh dan Banjar, peradilan dilakukan dengan tingkatan-tingkatan. Kemudian Kerajaan Banjar diwujudkan dengan adanya mufti-mufti dan hadi-hadi. Priangan terdapat 3 bentuk peradilan, yaitu peradilan agama, dirigama, dan cilaga. Kemudian Banten, pengadilan di Banten disusun menurut pengertian Islam. Kemudian di Sulawesi, hierarki peradilan ada Khatib Hilal, Parewasyara, Parewa Adek, Hadi, dan Raja. Kemudian di Riau, peradilan tertata rapi mulai dari Sultan. Setiap daerah memiliki kedudukan pengadilan yang dipimpin oleh berbeda-beda pemimpin, seperti Banten dipimpin oleh Hadi dan Cirebon dipimpin oleh Sultan dan sebagainya. Kemudian kesimpulannya, peradilan agama khususnya ilmu pengetahuan hukum Islam pada umumnya belum pernah berkembang secara menyolok di Indonesia apabila dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya, terutama sekali yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
Namun demikian, konsepsi-konsepsi hukum Islam telah menyumbangkan suatu potensi pemikiran yang sangat baik bagi perkembangan dan pembinaan hukum Islam. Selanjutnya, jurnal yang ketiga yaitu Kewenangan Mahkamah Syariah di Aceh dihubungkan dengan sistem peradilan di Indonesia. Jurnal ini berasal dari Jurnal Ilmu Hukum volume 3 nomor 2 halaman 113 sampai 133 tahun 2013. Penulisnya adalah Dr. Haji Eva Laila Fakriyah SHMH dan Haji Yusrizal SHMH. Tujuan penelitiannya adalah mengetahui hubungan kewenangan Mahkamah Syariah di Aceh dengan sistem peradilan yang ada di Indonesia. Hasil penelitiannya, kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok pengadilan agama atau Mahkamah Syariah di Aceh dibagi menjadi dua, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan mutlak. Ada 5 kanun hukum material yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Syariah di bidang pidana atau jinayah, yaitu Kanun mengenai pelaksanaan syariah Islam bidang akidah, ibadah, dan syariat Islam. Kemudian kanun mengenai larangan khamar dan sejenisnya. Kemudian kanun mengenai larangan maisir atau judi. Kemudian kanun tentang larangan khalwat atau mesum. Kemudian kanun tentang pengelolaan zakat. Juga terdapat beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai jarimah atau tindak pidana yang menjadi kewenangan Mahkamah Syariah mengadilinya. Asas-asas yang terdapat di dalam syariah Islam antara lain asas legalitas dalam hukum pidana Islam, asas tidak berlaku surut dalam hukum pidana Islam, asas praduga tak bersalah, tidak sahnya hukuman karena keraguan, prinsip kesamaan di hadapan hukum. Kesimpulannya, lembaga peradilan agama yang ada sebelumnya telah melebur ke dalam lembaga peradilan syariat Islam sehingga tidak ada dualisme peradilan agama di Aceh. Hal ini sebagai dampak dari lahirnya Mahkamah Syariah di Provinsi Aceh, maka wewenang Mahkamah Syariah sebagai pengadilan khusus seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 3A UU nomor 3 tahun 2006 tidak lagi terbatas dalam bidang perdata, tetapi juga mencakup bidang muamalah dan jinayah. Sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia, Mahkamah Syariah memiliki 2 kompetensi dasar, yaitu wewenang peradilan agama dan sebagian wewenang peradilan umum.